Yuhu guys, welcome back to METW channel dan sekarang kita ada di zona Kamis Misteri hihihihi. Kalian pasti pernah nonton SpongeBob kan? Dan kalian pasti tahu kalau di Bikini Bottom itu ada kapal hantu yang disebut The Flying Dutchman, dengan hantu kaptennya yang menyeramkan. Nah, apakah kalian tahu kalau ternyata kisah kapal hantu itu bukan hanya ada di SpongeBob saja, namun juga di dunia nyata? Sebenarnya ada banyak cerita kapal hantu di dunia, namun The Flying Dutchman merupakan salah satu yang paling terkenal. Tidak hanya muncul di serial animasi SpongeBob saja, kisah The Flying Dutchman ini sudah banyak dijadikan novel, lukisan atau bahkan film saking terkenalnya. Menurut ceritanya, The Flying Dutchman adalah kapal yang dikutuk untuk mengarungi lautan selamanya sampai hari kiamat tiba tanpa bisa sekalipun berlabuh. Lalu benarkah kapal ini ada di dunia nyata? Atau hanya sekedar mitos cerita turun-temurun saja? Kisah kapal hantu The Flying Dutchman. Berdasarkan kepercayaan orang Eropa, The Flying Dutchman adalah kapal yang dikutuk untuk mengarungi lautan selamanya dan tidak bisa sekalipun berlabuh bahkan sampai hari kiamat tiba. Sementara bagi para pelaut, kemunculan kapal ini menandakan akan ada musibah atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada beberapa versi cerita kronologi kenapa kapal ini dikutuk. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita bahwa sebenarnya kapal ini adalah kapal dagang milik VOC pada abad ke-17 yang dikendalikan oleh seorang kapten bernama Hendrik van der Decken. Dikisahkan kapal ini dalam perjalanan dari Indonesia untuk kembali ke Amsterdam. Di tengah perjalanannya, kapal Van der Decken dihadang badai yang sangat ganas di sekitar Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Konon, Van der Decken berusaha memutar arah kapalnya kembali, tetapi tidak berhasil. Tapi versi lain mengatakan bahwa Van der Decken sedang mabuk dan menolak kembali meski awaknya ketakutan. Van der Decken kemudian membawa kapalnya menerjang badai, yang menimbulkan pemberontakan dari para awak kapalnya. Kapten Hendrik van der Decken akhirnya membunuh ketua pemberontak, lalu kemudian membuang mayatnya ke laut. Setelah itu dia bersumpah akan mengeluarkan kapal dan anak buahnya keluar dari badai di lautan meskipun akan memakan waktu bahkan sampai hari kiamat. Konon, kata-kata Van der Decken itulah yang membuat dia beserta seluruh kru kapal dikutuk untuk mengembara selamanya di lautan tanpa bisa menginjak daratan lagi. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Van der Decken bisa menghilangkan kutukannya itu dengan cara menemukan cinta sejati seorang perempuan. Oleh karena itu, setiap 7 tahun sekali, kapalnya bisa berlabuh sementara agar sang kapten bisa mencari cinta sejatinya. Namun versi lain cerita The Flying Dutchman adalah kisah ini menceritakan tentang Kapten Valkenburg yang berlayar selamanya di Laut Utara. Sang kapten diceritakan harus bermain dadu dengan iblis untuk menukar jiwanya. Meskipun banyak versi cerita mengenai kutukan The Flying Dutchman, semua kisah berakhir sama. Yakni The Flying Dutchman dikutuk selamanya akan berlayar di lautan sampai hari kiamat. Catatan kemunculan The Flying Dutchman. Pada kisaran abad ke-18 sampai 20-an, banyak pelaut yang mengatakan pernah melihat kapal The Flying Dutchman ketika mereka sedang berlayar. Salah satunya muncul dalam catatan perjalanan McDonald dari tahun 1790 yang berjudul Travels in various parts of Europe, Asia, and Africa during a series of 30 years and upwards. Di dalam catatan itu, McDonald menuliskan bahwa perjalanannya terhalang badai cukup parah hingga para kru kapal mengaku melihat Flying Dutchman. Catatan lain adalah dari tahun 1881. Pada tanggal 11 Juli sebuah kapal yang membawa calon Raja George kelima dari Inggris, Pangeran Albert Victor, dan tutornya yang bernama John Neil Dalton, tertambat di Selat Bass di lepas pantai Australia antara Melbourne dan Sydney. Pada pukul 4 pagi, Pangeran mengaku melihat pemandangan tidak terduga, yakni kapal Flying Dutchman yang sedang melintas di dekat kapalnya. Dari semua catatan yang ditemukan, semua catatan dari para pelaut tersebut memiliki satu kesamaan,
yakni The Flying Dutchman, muncul saat sedang cuaca berkabut tebal atau badai. Dan catatan terakhir terkait kemunculan The Flying Dutchman ditemukan berasal dari periode Perang Dunia II antara tahun 1939 sampai 1945, ketika armada Jerman mengaku melihat kapal hantu tersebut di sekitar terusan Suez. Lalu, apakah Flying Dutchman itu nyata? Berdasarkan beberapa sumber mengatakan jika cerita The Flying Dutchman itu hanyalah kisah fiktif yang terinspirasi dari kisah seorang kapten berkebangsaan Belanda bernama Bernard Fouquet. Bernard Fouquet adalah seorang kapten terkenal dari abad ke-17 yang mampu membawa kapalnya menempuh perjalanan antara Amsterdam ke Jawa dalam waktu sangat cepat. Menurut cerita yang tersebar, hal itu dapat dilakukan Fouquet karena dia telah bersekutu dengan iblis. Ada pula yang beranggapan jika kisah The Flying Dutchman adalah sebuah dongeng yang diceritakan turun-temurun agar dapat memberikan nasihat pada semua orang tentang kita yang tidak boleh sombong dan bertingkah atau berkata sembarangan jika tidak ingin mendapat balasan dari sifat jelek tersebut, terutama ditujukan untuk para pelaut agar bisa menjaga sikap dan omongan selama mereka melaut. Selain hanya dianggap dongeng saja, sebenarnya kisah mengenai kapal hantu ini sudah ada sejak lama di benua Eropa, bahkan sebelum Perang Dunia. Sementara itu mengenai catatan atau cerita orang-orang yang mengaku pernah melihat kapal The Flying Dutchman, ilmuwan menjelaskan secara ilmiah jika itu adalah fenomena fata morgana superior yang melanda para pelaut terutama saat mereka sedang dalam keadaan panik dan tertekan selama melaut dan ditambah dengan adanya badai. Karena seperti yang tercatat, jika para pelaut yang mengaku melihat kapal hantu The Flying Dutchman adalah mereka yang tengah berada dalam situasi menghadapi badai di lautan. Faktanya, nama Hendrik van der Decken sebagai kapten kapal juga tidak ditemukan dalam sejarah Belanda. Namun memang benar adanya jika Tanjung Harapan merupakan salah satu perairan yang berbahaya. Tidak sedikit kapal-kapal yang menjadi korban keganasan laut di Tanjung Harapan. Bahkan, sang penemu Tanjung Harapan yang bernama Bartholomew Dias juga tenggelam bersama kapalnya di perairan Afrika Selatan itu pada tahun 1500. Nah, dari cerita itulah berkembang kisah kapal hantu The Flying Dutchman yang banyak diyakini hingga sekarang ini. Terlepas dari itu nyata atau tidak, kita bisa mengambil hikmah baik dari kisahnya. Oke guys, itu adalah sepenggal kisah misteri mengenai kapal hantu The Flying Dutchman yang sangat populer. Thanks sudah menonton Kamis Misteri. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi minggu depan.